Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun Pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Matius 12 ayat 21. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak Angkola. Jana mararop nirohatusia masude akka bangso. Dalam bahasa Indonesia. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, oleh karena mereka mendapat kesembuhan, mendapat kelepasan, mendapat makanan, dan hal-hal yang diharapkan mereka menjadi terdapat di dalam penyertaan dan berkat Yesus. Sehingga dengan demikian orang dengan antusias untuk mengikutinya. Namun di dalam segala apa yang sudah dilakukan Yesus, dan Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar jangan memberitahukan tentang identitas Yesus kepada orang banyak. Ketika Yesus melakukan mujizat, Yesus melakukan penyembuhan, Yesus berpesan, jangan engkau katakan kepada orang lain apa yang sudah saya perbuat. Kalimat ini menjadi sesuatu yang mengingatkan orang percaya bahwa akan keselamatan yang disediakan Yesus perlu proses lagi. Sehingga dengan menyimpan rahasia itu, segala rencana akan keselamatan yang dilaksanakan bisa terwujud dengan baik. Dan melalui firman saat ini yang di dalam Matius 12 ayat 21 sesungguhnya merupakan penggenapan firman Yesaya yang dinyatakan pada saat itu, di mana hamba itu yaitu Yesus Kristus yang diurapi. Yesaya mengatakan, lihatlah hambaku yang kuurapi dan yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan dia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Kemudian ayat 19, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Kalimat ini mau mengingatkan bahwa apa yang dikatakan Yesus adalah secara tersembunyi ketika Yesus yang diurapi itu, yang mendapat sebuah amanat daripada Tuhan itu, tidak akan dinyatakan di jalan-jalan. Dan di dalam ayat selanjutnya, pada firman Tuhan sebelum nats kita, ayat kita pada hari ini, dikatakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadi hukum itu menang. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Artinya, Yesus datang untuk menjadikan keselamatan dan menjadikan hukum kasih Tuhan menjadi nyata bagi kehidupan setiap orang yang berharap kepadanya. Oleh karena itu di dalam ayat 22 dikatakan berharaplah kepada Tuhan. Kenapa kita berharap kepada Yesus? Apa yang terjadi di dalam yang ada di dalam diri Yesus sehingga kita harus berharap kepadanya? Ternyata di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada kepulihan. Di dalam Yesus kita diangkat dari keberdosaan kepada keselamatan untuk selama-lamanya. Dengan demikian, ketika orang yang percaya kepada Yesus, dia akan beroleh keselamatan. Orang yang sudah mengikut Yesus, dia akan menjadi beroleh kelepasan dalam kehidupannya. Pengharapan kepada Yesus tidaklah pengharapan yang sia-sia, namun pengharapan yang dinyatakan dari domba Allah, yaitu anak Allah sendiri yang menjadi memberikan kelepasan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan bahwa ketika Anda berharap kepada Yesus, yaitu Tuhan itu sendiri, pengharapanmu tidak akan sia-sia. Ketika engkau berikan hati pikiranmu
dan serahkan segala pergumulanmu kepada Tuhan Yesus, tidak akan sia-sia. Karena di dalam Yesus ada jalan keluar yang mengeluarkan engkau dari pergumulan dan persoalan kehidupan. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini kita diajak untuk berharap hanya kepada Tuhan. Pengharapan kepada dunia adalah pengharapan yang sia-sia. Pengharapan kepada dunia adalah pengharapan yang mengecewakan. Namun pengharapan kepada Tuhan adalah pengharapan yang pasti dan pengharapan yang memberikan kemenangan dan keselamatan, kelepasan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, tetaplah berharap, berikan pengharapanmu hanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita, Sang Penjawab segala harapan, doa, dan impian kita. Oleh karena itu, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami agar tetap berharap kepada Yesus. Ketika dunia dan apa yang kami pikirkan mengecewakan kami, namun iman kami kepada Yesus tidak akan mengecewakan kami. Jadikan pengharapan kami adalah pengharapan yang hidup, karena kami tahu bahwa Yesus Tuhan kami yang kami harapkan adalah Tuhan dan Yesus yang hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang mendengarkan firman pada hari ini, sehingga mereka hidup di dalam pengharapan yang tidak sia-sia. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.